Indonesia dipastikan gagal menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Hal ini tentu menjadi kekecewaan kita semua, termasuk saya juga. Dan apakah hal ini kita biarkan begitu saja seperti kapas yang tertiup angin, atau akan kita evaluasi secara bersama-sama agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari? Yuk kita kupas bareng-bareng, ikuti video ini sampai selesai. Tonton video ini sampai selesai agar Anda paham dan mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita mulai, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Di penghujung tahun 2022 itu saya pernah membuat video yaitu tentang 3 hal yang paling dinantikan masyarakat Indonesia di tahun 2023. Yang pertama itu perkembangan kasus Ferdy Sambo, terus yang kedua masyarakat menunggu nama capres dan cawapres yang akan muncul, terus yang ketiga itu tentang Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20. Nah, yang pertama dan yang kedua sudah kita lewati, yang sekarang yang ketiga yaitu tentang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti kita tahu bahwa FIFA secara resmi telah mengumumkan Indonesia batal menjadi tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 tersebut. Nah, tentu hal ini membuat kecewa, marah, dan macam-macam gitu ya, banyak pihak, terutama dari pemain, keluarganya pemain, tim pelatih, tim ofisial, terus kemudian masyarakat Indonesia dan termasuk saya itu kecewa dengan gagalnya kita atau Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi apakah penyesalan ini akan kita biarkan terus-menerus menghantui kita? Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, saya itu mencatat ada 3 hal yang bisa kita tarik menjadi hikmah yang positif. 3 hal itu apa saja? Yang pertama, menurut saya FIFA terlalu berlebihan dengan memberikan keputusan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah U20. Jika yang menjadi salah satu alasan FIFA mencabut Indonesia menjadi tuan rumah adalah karena ada penolakan sebagian elemen masyarakat Indonesia terhadap timnas Israel, itu menurut saya itu sebuah kewajaran. Karena apa? Karena Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Nah, orang Muslim itu menganggap bahwa Israel itu menjadi penjajah untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Sementara founding father kita, pendiri bangsa ini, yaitu Bapak Soekarno, itu pernah menyampaikan bahwa selama Palestina masih belum merdeka, selama itu pula Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Nah, sebenarnya Indonesia itu sudah siap menyiapkan venue-venue, stadion-stadion yang akan dijadikan tempat pertandingan di gelaran Piala Dunia U20 tersebut ya. Dan untuk kesiapan Indonesia melaksanakan gelaran Piala Dunia U20 itu sebenarnya sudah disiapkan sejak lama ya. Stadionnya sudah disiapkan seperti di Solo, di Surabaya, di Jakarta, di Palembang, dan seterusnya. Nah, persoalan ada penolakan dari beberapa pihak itu sebetulnya bukan urusan FIFA, tapi urusan internal negara kita, negara Indonesia. Itu urusan keamanan gitu ya. Yang penting Indonesia bisa menjamin keberlangsungan negara peserta Piala Dunia U20 itu melaksanakan pertandingan dengan aman, dengan nyaman. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, itu Indonesia sampai pada saat FIFA mencabut Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, itu Indonesia, pemerintah kita itu tidak pernah secara resmi
menyatakan menolak timnas Israel untuk bermain di Indonesia. Jadi secara umum pemerintah kita itu sudah sangat siap menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Nah, jika di negara tersebut atau di Indonesia itu ada riak-riak kecil, ada penolakan-penolakan dari beberapa elemen masyarakat dengan keikutsertaan timnas Israel datang ke Indonesia, itu menurut saya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan oleh FIFA dan cukup diserahkan kepada pemerintah Indonesia untuk menangani penolakan-penolakan tersebut. Yang ketiga adalah dengan penolakan timnas Israel oleh beberapa elemen masyarakat, itu dianggap bahwa ini mencampur aduk urusan politik dengan urusan olahraga. Apalagi ada dua gubernur, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Koster, gubernur Bali, ikut menolak kedatangan timnas Israel datang ke Indonesia ya. Tentu kemudian masyarakat menganggap bahwa beliau berdua itu mencampur adukan urusan politik dengan urusan olahraga. Nah, saya pun sepakat bahwa urusan sepak bola jangan dicampur aduk dengan urusan politik. Memang garis politik kita itu menolak Israel karena tidak memberikan kemerdekaan terhadap bangsa Palestina begitu. Nah, akan tetapi peristiwa ini juga memberi hal positif atau hikmah positif kepada masyarakat sepak bola seluruh Indonesia, juga masyarakat penggemar sepak bola di Indonesia. Ayo benar-benar politik jangan kita campur adukan dengan urusan olahraga, utamanya sepak bola. Karena apa? Karena sepak bola adalah olahraga yang paling populer di seluruh dunia. Dengan begitu, olahraga itu menjadi tunggangan yang paling enak, paling nyaman untuk politik, untuk mencari suara. Nah, kalau memang kita sepakati bahwa sepak bola itu harus dilepas dari politik, itu bukan hanya persoalan penolakan timnas Israel saja datang ke Indonesia, bukan hanya momentum itu saja, tapi juga kita jadikan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh struktur atau tubuh sepak bola Indonesia, mulai dari pengurus PSSI-nya di tingkat ASKAP, ASKOT, ASPROF sampai ke tingkat pusat, PSSI pusat. Itu kita bersihkan dari unsur politik, juga unsur politisi. Itu kira-kira catatan dari Tapak Kaki Budi mengenai peristiwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Semoga sepak bola Indonesia lebih maju dan generasi muda sepak bola Indonesia akan meraih prestasi yang lebih baik dari sekarang, dan jayalah Indonesia. Sehat selalu untuk Anda, untuk keluarga Anda. Tuhan melindungi dan salam NKRI.